Melanjutkan pembahasan alur cerita Kimetsu no Yaiba yang akan masuk ke anime Kimetsu no Yaiba season kedua, kali ini kita akan melanjutkan cerita pembahasannya. Alur cerita yang akan masuk ke anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode kelima. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita mulai. Let's check it out. Uzui Tengen akhirnya datang ke tempat iblis dan bertemu kembali dengan dua istrinya, juga dengan Inosuke dan juga Zenitsu. Namun, yang dipikirkan oleh Makio, istri dari Uzui, adalah perubahan yang terjadi pada Uzui Tengen. Uzui telah berubah. Pada saat masih menjadi shinobi, Uzui dan para istrinya tidak takut dan tidak benci dengan kematian, karena itu adalah yang diajarkan oleh klan mereka. Apalagi dengan para kunoichi yang hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka karena lebih lemah secara fisik. Sedangkan Uzui ketika memberi misi kepada para istrinya, Uzui mengatakan bahwa nyawa mereka lebih penting dibandingkan misi mereka. Makio dan para istri lain sempat bingung karena jika mereka memikirkan nyawa mereka, mereka pasti tidak akan menjalankan misi dengan baik. Namun itulah tugas dari Uzui. Uzui ketika menjadi Demon Slayer sudah berubah dari Uzui yang menjadi shinobi. Dan saat ini Uzui yang akhirnya bertemu dua istrinya juga mengatakan bahwa para istrinya sudah menjalankan misi dengan baik dengan berhasil bertahan hidup. Mendengar ini, Makio dan Suma pun menangis. Kemudian walaupun akhirnya ada Uzui yang bisa diandalkan untuk bertarung dengan iblis, kedatangan dari Uzui malah membuat sang iblis kabur. Terpaksa Uzui berlari mengejar iblis tersebut, diikuti Inosuke dan Zenitsu yang tertinggal cukup jauh karena memang kecepatan Uzui luar biasa cepat. Bahkan Inosuke sangat frustasi mengetahui dirinya tak bisa mengejar Uzui. Sedangkan untuk Zenitsu, dia berlari dengan santai sambil tertidur. Di sisi lain, Tanjiro yang masih bertarung dengan Daki terkejut melihat selendang milik Daki masuk ke dalam tubuh Daki. Dan penampilan Daki terlihat berubah seketika itu, dan Daki mengetahui mengenai seorang pilar yang datang. Di sini, selendang Daki yang memberitahu mengenai kehadiran dari Uzui. Daki kemudian mencoba pergi ke tempat Uzui. Namun, sebelum Daki pergi, karena pertarungan Daki dan Tanjiro terjadi di dekat rumah-rumah dan mengganggu warga, para warga keluar dari rumah mereka, dan hal ini membuat Daki marah. Daki tanpa pandang bulu langsung menyerang orang-orang yang keluar dari rumah dan membuat beberapa dari mereka terbunuh. Melihat kematian orang-orang di dekatnya, Tanjiro terlihat sangat marah. Tanjiro kemudian mengingat kembali mengenai surat yang diberikan oleh ayah Rengoku Kyojuro, yaitu Shinjuro. Shinjuro mengatakan bahwa dirinya tahu Tanjiro sering bertukar surat dengan Senjuro, adik Kyojuro Rengoku. Shinjuro juga meminta maaf kepada Tanjiro karena perlakuannya ketika awal bertemu kurang baik. Dan di sini akhirnya Shinjuro memberitahu mengenai Hinokami Kagura kepada Tanjiro. Shinjuro mengatakan bahwa teknik Hinokami Kagura adalah teknik pernafasan matahari, dan mereka memiliki suatu tanda di dahi mereka sama seperti Tanjiro. Namun Tanjiro menyangkal bahwa tanda itu adalah tanda yang sama. Karena tanda di dahi Tanjiro adalah bekas luka terbakar biasa, tidak seperti ayahnya yang merupakan pengguna terpilih dan memiliki tanda. Namun walaupun bukan pengguna terpilih seperti ayahnya, Tanjiro yang saat ini benar-benar sudah marah akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi orang-orang di dekatnya agar tidak mati dengan Hinokami Kagura. Dan Tanjiro dengan kecepatan tinggi mengejar Daki yang mencoba pergi dari pertarungan. Tanjiro berhasil menebas kaki dari Daki. Walaupun kakinya langsung disembuhkan, Daki melihat sesuatu yang berbeda dari aura Tanjiro. Daki melihat orang lain di dalam diri Tanjiro, dan itu bukanlah ingatan dari Daki, melainkan ingatan dari sel-sel Muzan di tubuh Daki. Namun Daki dengan cepat menghiraukan hal ini dan mulai bertarung kembali. Kali ini, Tanjiro lah yang lebih unggul. Tanjiro menggunakan Hinokami Kagura bahkan hampir bisa menebas kepala Daki. Namun karena tubuh Daki bisa diubah menjadi semacam selendang, Tanjiro tidak bisa menebasnya. Pertarungan terus berlanjut sampai Tanjiro akhirnya mendapatkan kesempatan kedua untuk menebas kepala Daki.
Dan kali ini ada sosok adik Tanjiro yang mengatakan untuk Tanjiro agar bernafas. Ternyata Tanjiro menggunakan seluruh kemampuannya. Dengan ditambah dengan amarah, Tanjiro bertarung dengan melupakan rasa sakit, bergerak karena amarah sampai meneteskan darah dari matanya. Dan jika Tanjiro lebih lama di titik ini, Tanjiro bisa langsung mati. Tanjiro kemudian berhenti di depan Daki dan tidak berhenti mengeluarkan batuk darah. Penglihatannya pun semakin gelap. Ini adalah akhir dari Tanjiro. Dan ketika Daki akan menyerang Tanjiro yang tak berdaya, ada seseorang dari belakang Daki yang menendang Daki hingga terpental jatuh. Dia adalah adik Tanjiro, Kamado Nezuko. Karena saat ini sudah malam, Nezuko bisa keluar dari tempatnya. Selain itu, Nezuko kini juga sedang marah karena melihat mengenai orang-orang yang telah mati karena Daki. Sama seperti Tanjiro. Walaupun tendangan Nezuko bisa menghancurkan setengah wajah dari Daki, hal ini tidak akan membuat Daki mati, karena yang bisa membunuh iblis adalah dengan pedang Nichirin yang dibuat dengan bahan khusus. Daki kemudian menyembuhkan kembali wajahnya dan terlihat lebih marah lagi. Nah, di sini Nezuko akan bertarung menggantikan Tanjiro. Apakah Tanjiro juga bisa ikut bertarung lagi membantu Nezuko? Kemudian di tempat lain, Uzui saat ini juga datang ke arah Tanjiro karena iblis selendang yang dicari oleh Uzui ada di tempat Daki. Untuk selanjutnya, mereka akan datang membantu Tanjiro dan Nezuko. Nah, bagaimana menurut kalian? Itu saja pembahasan alur cerita yang akan masuk ke dalam Kimetsu no Yaiba season kedua episode kelima. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Kimetsu no Yaiba selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.